profesi yang lebih, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat profesinya karena dilihat bahwa itu ada satu penyakit kebakilan. Nah, makanya terkadang juga ada ketetapan yang menetapkan wajibnya zakat profesi gitu, Ustaz. Nah, ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya IMTAX, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya IMTAX menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama menyaksikan salah satu program acara Ramadan kita yang disiarkan oleh Persis TV. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai hukum zakat profesi menurut pandangan Dewan Hizbah Persatuan Islam. Yang mana alhamdulillah pada saat ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Agus Ridwan. Beliau ini sebagai anggota Dewan Hizbah. Alhamdulillah, terima kasih Al-Ustaz telah menyempatkan waktunya di salah-salah kesibukan. Beliau bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Pemirsa Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa masalah hukum zakat profesi sejak kemunculannya sampai saat ini menjadi bahan perbincangan. Nah, pada dasarnya bahwa perbincangan ini muncul karena ada dua pendapat. Yang pertama bahwa zakat profesi ini merupakan ibadah mahdoh, dan yang kedua ada yang berpendapat bahwa zakat profesi ini bukan ibadah mahdoh melainkan muamalah. Maka dari dua pendapat ini maka akan melahirkan hukum yang berbeda. Apakah nanti zakat profesi ini wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendudukkan masalah tersebut. Nah, baiklah pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk memaparkan terkait dengan hukum zakat profesi. Kepada Ustaz dipersilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita melihat tentang zakat, itu adalah salah satu kalimat yang sering digunakan di dalam Al-Quran, itu dibarengkan dengan ayat tentang sholat.
Iwatiman rahimahullah. Salat, kemudian zakat. Di dalam Al-Quran ada kurang lebih sekitar 30 ayat salat dan zakat itu dibarengkan. Nah, di dalam salah satu ayat yang dibahas, yang kita akan bahas itu diantaranya surat Al-Bayyinah ayat kelima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim." Ada kalimat yuqimunas salat wa yu'tuz zakat. Nah, salat dan zakat itu seringkali digandengkan, tidak dipisah. Ya. Yuqimunas salat wa yu'tuz zakat. Bahkan tadi diungkap ada sekitar puluhan ayat yang bareng gitu. Ya. Yuqimunas salat wa yu'tuz zakat. Pada ayat ini diungkap ada 3 masalah. Yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Dengan ikhlas memurnikan agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa'a, lurus. Nah, di ayat ini diungkap ada satu ibadah qalbiyah namanya, ibadah hati, harus ikhlas, ibadah itu harus ikhlas. Ini amalan qalbu. Yang kedua, wa yuqimunas salat. Yang kedua, iqamus salat, menegakkan salat, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyim. Dan itulah dinul qayyim, agama yang lurus. Itu termaktub di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Nah, iwati iman rahimahullah, ada 3. Yang pertama ibadah qalbiyah, diwakili dengan kalimat mukhlishina lahuddin. Yang kedua ibadah badaniyah, diwakili dengan kalimat yuqimunas shalah. Kemudian ibadah maliyah yang diwakili dengan kalimat wa yu'tuz zakat. Dalil ini menjadi salah satu dari ayat Al-Quran tentang tuntunan zakat secara ijma'. Jadi zakat tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Kemudian tuntunan zakat itu sama seperti tuntunan sholat. Sholat itu tidak boleh dilakukan kecuali harus ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada Al-Quran dan Sunnahnya, maka tidak boleh melakukan sholat. Harus ada dalil khusus tentang sholat. Kemudian begitu pun tentang zakat. Zakat pun sama seperti sholat, karena di ayat-ayat lain pun dibarengkan, selalu disamakan sholat dan zakat. Oleh karena itu tuntunannya pun sama. Zakat pun satu ibadah yang memang tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalil, ya tidak bisa kita melakukan. Artinya itu batasan di dalam ayat ini disebut wa ma umiru illa liya'budullah. Allah, mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Cara beribadahnya apa? Yang pertama, hatinya harus mukhlishina, harus ikhlas, qalbunya harus baik. Yang kedua, harus berdasarkan tuntunan. Di kalimat ini disebut mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi harus lurus. Hunafa itu tidak belok kiri, tidak belok kanan, tapi harus berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Itu diungkap di ayat akhirnya, wadzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Agama yang lurus itu ketika beribadah harus berdasarkan dalil. Tidak boleh berdasarkan ibadah yang telah ditetapkan seperti sholat, itu tidak boleh ada ijtihad masuk di ayat itu, di ibadah itu, baik itu sholat ataupun zakat. Di ayat lain diungkap wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itulah
gambaran ijmal tentang perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bayan dari Rasulullah SAW untuk meluruskan agama ini seluruh-seluruhnya. Tidak boleh ada perintah yang lain yang masuk untuk urusan apa? Untuk urusan keikhlasan, untuk urusan ibadah badaniah terkhusus sholat, dan untuk maliyah terkhusus zakat. Jadi kalau zakat, kemudian kalau sholat itu dalil-dalilnya harus rinci, baru boleh kita melakukan perbuatan itu, karena tidak boleh masuk ijtihad. Nah itu diantaranya. Secara umum dalil tentang sholat dan zakat yang ada di Al-Quran. Pada pembahasan kita sekarang itu pembahasan tentang zakat khusus, bukan tentang sholat. Hanya saja karena banyaknya gandengan itu, ya, sama antara sholat dan zakat digandengkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka hukum zakat itu seperti hukum sholat. Itu diantaranya. Ya, barangkali Ustadz, ini kan terkait dengan sebetulnya yang dikatakan ini kan tentang zakat profesi ya Ustadz ya. Nah, bisa tidak Ustadz menjelaskan tentang apa namanya yang dimaksud dengan profesi di sini itu lebih rinci lagi, bagaimana profesi yang seperti apa begitu? Ya, di ayat yang tadi diungkap tentang bahwa awalnya kan zakat itu harus berdasarkan dalil. Betul, betul. Kemudian ada seorang sahabat nih namanya kalau nggak salah Dima bin Salamah. Ya, namanya Dima bin Salamah. Itu datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang apa yang dipardukan untukku mengenai sholat misalnya. Betul. Hadis lengkapnya kayak ini, seperti ini. An Talha bin Ubaidillah yaqul. Dari Talha bin Ubaidillah yaqulu, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menuju atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdi. Dari ahli Najdi. Di riwayat lain